Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang metode inverse dari sistem persamaan linear. Dengan anggota kelompoknya yaitu saya, Samsya Farhana dengan NIM 22 18 10 10 10 80. Terus teman saya, Faiza Nuril Husna dengan NIM 23 18 10 10 10 02. Dan Umi Khalifatus Solihah dengan NIM 23 18 10 10 10 53. Next. Oke, baik. Di sini sebelum memulai kita akan mengetahui dulu apa itu sebenarnya metode inverse dari metrik. Nah, metode inverse sendiri itu digunakan untuk menyelesaikan salah satu sistem persamaan linear dengan bentuk A kali X sama dengan B. Dengan A itu adalah matriks koefisien berukuran N dikali N. Untuk X yaitu vektor variabel yang dicari dari X1, X2 sampai dengan Xn. Dan B adalah vektor konstanta hasilnya. Nah, untuk jika matriks A berinvers, maka dengan solusi SPL dapat diperoleh dengan X sama dengan A inverse dikali B. Untuk syaratnya yaitu matriks A harus berbentuk persegi N dikali N dengan determinan A tidak boleh sama dengan 0 agar nilai determinan ada. Next. Nah, untuk rumusnya sendiri, ini saya menggunakan contoh matriks 2 kali 2, yaitu matriks A sama dengan A, B, C, D, dengan nilai inversnya, yaitu 1 per AD min BC, dikali matriksnya dibalik, D min B min C A, koma, jika AD min BC tidak sama dengan 0. Itu untuk syaratnya untuk inverse tadi ya, tidak boleh sama dengan 0. Untuk matriks berukuran lebih besar dari N kali N, inverse diperoleh dengan cara metrik A inverse sama dengan 1 per determinan A dikali adjunct A. Next. Itu nilainya konstanta. Nah, untuk langkah penyelesaian SPL sendiri dengan metode inverse yaitu pertama, tulis sistem persamaan linearnya dalam bentuk matriks A kali X sama dengan B. Kemudian bisa menghitung nilai determinan dari matriks A. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu jika determinan A nilainya tidak sama dengan 0, maka akan dilanjutkan. Yang keempat, mencari inverse matriks A yaitu A pangkat min 1, dan selanjutnya yaitu kalikan inversenya dengan B untuk memperoleh nilai X. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya permasalahan yang dapat diselesaikan dengan metode inverse. Permasalahannya yang pertama itu sebuah perusahaan konstruksi merencanakan pembangunan gedung bertingkat yang terdiri dari 4 jenis lantai. Lantai restoran, lantai penginapan, lantai mall, dan lantai perkantoran. Tiap lantai membutuhkan bahan bangunan berbeda sebagai berikut. 1 lantai restoran membutuhkan 2 sak semen, 3 karung pasir, dan 1 sak kerikil. Untuk 1 lantai penginapan membutuhkan 1 sak semen, 2 karung pasir, dan 2 sak kerikil. 1 lantai mall membutuhkan 3 sak semen, 1 karung pasir, dan 2 sak kerikil. Dan 1 lantai perkantoran membutuhkan 1 sak semen, 1 karung pasir, dan 1 sak kerikil. Di gudang tersedia 28 sak semen, 28 karung pasir, dan 28 sak kerikil. Manajer proyek menetapkan bahwa total lantai yang harus dibangun adalah 18 lantai. Berdasarkan informasi tersebut, tentukan berapa banyak lantai restoran, penginapan, mall, dan perkantoran yang dapat dibangun agar seluruh bahan bangunan habis digunakan tanpa tersisa. Next. Untuk penyelesaiannya, soal tadi
permasalahan tadi dapat dibentuk menjadi sebuah persamaan di mana X1-nya itu lantai restoran, X2-nya lantai penginapan, X3-nya lantai mall, dan X4-nya lantai perkantoran. Jika dibuat menjadi persamaan, bentuknya itu 2X1 plus 1X2 plus 3X3 plus 1X4 sama dengan 28. 3X1, 2X2 plus 1X3 plus 1X4 sama dengan 28. 1X1 plus 2X2 plus 2X3 plus 1X4 sama dengan 28. Dan X1 plus X2 plus X3 plus X4 sama dengan 18. Nah, persamaan ini dapat dibuat dalam bentuk matriks ini. 2131, 3211, 1221, dan 111. Di mana variabelnya X1, X2, X3, dan X4, dan nanti B-nya bernilai 28, 28, 28, dan 18. Next. Nah, penyelesaian menggunakan metode matriks itu X, untuk mencari nilai X itu X sama dengan A inverse dikali B, di mana inverse A itu dicari dengan 1 per determinan A dikali A join A. Determinan dari matriks tadi itu dapat dihitung dengan kofaktor sebagai berikut. Kemudian dihitung, di mana matriks ini dihitung terlebih dahulu, 2 dikalikan matriks 211, 221, 111. Ketika kofaktornya baris ketiga ini, maka diperoleh nanti 1 dikali matriks 1121 dikurangi 1 dikali matriks 2121 ditambah 1 dikali matriks 2122. Dimana nanti determinannya ini 2 dikalikan determinan matriks ini, yaitu 1 kali 1, 1, 2 kali 1, min 2. 2 kali 1, 2. Jadi 1 dikurangi 2, ini dikurangi 2 kali 1, 2, dikurangi 2 kali 1, 2. Ini ditambah 2 kali 2, 4, dikurangi 2 kali 1, 2. Jadi hasilnya nanti 2 dikali min 1, dikurangi 0 ditambah 2, itu sama aja dengan 2 dikali 1 sama dengan 2. Untuk yang bagian ini dihitung juga dan diperoleh hasilnya itu nanti min 2. Dan untuk yang kolom matriks ini juga dihitung, di mana hasilnya nanti 6. Dan yang di sini juga dihitung, di mana nanti hasilnya min 1. Jadi determinan A nanti diperoleh 2 dikurangi 2 ditambah 6 dikurangi 1, yaitu sama dengan 5. Jadi diperoleh determinan dari matriks yang tadi itu sama dengan 5. Selanjutnya mencari adjoin matriks tersebut dengan menggunakan minor dan juga kofaktor. Minor dari matriks tersebut itu yang pertama kita bentuk seperti ini, di mana ini maksudnya itu yang dihapus itu baris pertama dan kolom pertama. Jika ini itu yang dihapus baris pertama kolom kedua, ini yang dihapus itu baris pertama kolom ketiga, dan ini yang dihapus adalah baris pertama kolom keempat. Begitupun sampai ke bawah, hanya berbeda di yang baris. Kalau yang di sini itu berarti baris kedua. Kalau yang di sini baris ketiga, dan yang di sini itu baris keempat. Selanjutnya dihitung determinan dari M11. Jadi 2 dikali 2111 dikurangi 1, 21 11 ditambah 1 dikali 2211, di mana nanti diperoleh determinannya itu sama dengan 1. Ini M11 itu berarti menghitung yang bagian ini M12, ini M13, dan ini M14. Begitupun ke bawahnya, berarti ini M21, M31, dan M41. Ini dihitung determinannya masing-masing. Sehingga diperoleh minor A itu 1221, min 211, min 2, min 2, min 413, dan 1 min 3, 2, 11. Karena ini masih dalam bentuk minor, maka ketika jadikan kofaktor, itu nanti bentuknya akan plus, min plus min, min plus min plus, plus min plus min, min plus min plus. Jadi ketika dibentuk dalam bentuk tersebut itu nanti akan berbentuk 1 min 2 2 min 1, 2 1 min 1 min 2, min 2 4 1 min 3, min 1 min 3 min 2 11. Setelah kita dapat minor A dan juga kofaktor A, kita dapat memperoleh adjoin A, di mana adjoin itu baris
dijadikan kolom ataupun sebaliknya. Jadi nanti diperoleh 1 2 min 2 min 1 min 2 1 4 min 3 2 min 1 1 min 2 min 1 min 2 min 3 11. Jadi pada langkah sebelumnya kita telah peroleh determinan A dan juga A join A, sehingga dapat dihitung X itu sama dengan 1 per determinan, yaitu 5 dikalikan A inverse dikalikan A join 1 2 min 2 min 1 min 2 1 4 min 3 2 min 1 1 min 2 min 1 min 2 min 3 11, dan juga dikalikan B yaitu 28 28 28 18. Perkalian ini itu menghasilkan matriks 1 kali 4 kali 1 yaitu 10 30 20 30, dan jika dikalikan dengan 1 per determinannya itu hasilnya 2 6 4 6. Jadi jumlah lantai yang dapat dibangun berdasarkan perhitungan adalah 2 lantai restoran, 6 lantai penginapan, 4 lantai mall, dan 6 lantai perkantoran. Nah, itu merupakan cara menyelesaikan permasalahan tadi dengan menggunakan metode inverse secara manual. Nah, jika menggunakan Excel, maka nanti hasilnya juga akan sama. Nah, jika dengan menggunakan Excel, maka didefinisikan terlebih dahulu matriksnya. Matriks A-nya yaitu 21 31 32 11 12 21 11 11. Kemudian juga dituliskan variabel yang digunakan yaitu X1, S2, S3, dan S4, dan juga B-nya tadi 28 28 18. Nah, untuk mencari inverse-nya ini itu memakai M inverse kurung, buka kurung, nanti yang dimasukkan itu matriks A ini, dan kemudian diketik 2, kemudian CTRL, Shift, dan Enter, maka nanti muncul inverse-nya itu seperti ini. Nah, karena inverse ini sudah didapat, maka kan tadi rumusnya kan pakai X sama dengan A inverse dikalikan B, jadi kita telah peroleh inverse A-nya, maka kita kalikan dengan B-nya. Jadi di sini hitungnya itu perkaliannya menggunakan mode kurung buka, inverse, titik koma, D, tutup kurung, kemudian CTRL, Shift, dan juga Enter, sehingga diperoleh X1-nya 2, X2-nya 6, X3-nya 4, dan X4-nya itu 6. Jadi hasil yang diperoleh dengan cara manual maupun dengan cara Excel itu menghasilkan nilai X yang sama, yaitu X1-nya 2, X2-nya 6, X3-nya 4, dan X4-nya itu 6. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya akan saya bacakan permasalahan kedua, yaitu sebuah tim kesehatan dari Puskesmas A sedang merencanakan program kesehatan masyarakat yang terdiri dari 4 kegiatan utama, yaitu penyuluhan kesehatan, pemeriksaan kesehatan gratis, pengobatan, dan evaluasi. Setiap kegiatan di sini memperoleh dana dari pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan donasi masyarakat. Penyuluhan kesehatan mendapatkan 4 juta dari dana pemerintah dan 1 juta dari dana lembaga swadaya masyarakat. Pemeriksaan kesehatan memperoleh 1 juta dari dana pemerintah, 5 juta dari dana LSM, dan 1 juta dari donasi masyarakat. Kemudian pengobatan memperoleh 1 juta dari dana LSM, 6 juta dari donasi masyarakat, dan evaluasi itu menggunakan 1 juta dari donasi masyarakat. Total dana yang berhasil dihimpun dari semua sumber yaitu pemerintah 6 juta rupiah, LSM 14 juta rupiah, donasi masyarakat 24 juta rupiah, dan selain itu total dana yang dialokasikan untuk semua kegiatan adalah 31 juta rupiah. Kemudian di sini kita akan diperintahkan untuk menentukan alokasi dana untuk setiap kegiatan tersebut. Next. Dari permasalahan tersebut akan kita definisikan terlebih dahulu, yaitu X1 sebagai dana untuk penyuluhan kesehatan, X2 sebagai dana untuk pemeriksaan kesehatan, X3 sebagai dana untuk pengobatan, dan X4 sebagai dana untuk evaluasi. Setelah kita definisikan, maka akan dapat dibentuk persamaan. Persamaan yang pertama yaitu 4X1 plus X2 sama dengan 6.
persamaan kedua X1 plus 5X2 plus X3 sama dengan 14, persamaan ketiga X2 plus 6X3 plus X4 sama dengan 24, dan persamaan yang keempat yaitu X3 plus 7X4 sama dengan 31. Setelah kita membentuk persamaan, maka jika dinyatakan dalam bentuk matriks, yaitu AX sama dengan B, itu matriks A sama dengan 4100, 1510, 0161, 0017, dan X-nya yaitu variabelnya yaitu X1, X2, X3, X4, dan B-nya yaitu 6, 14, 24, 31. Selanjutnya akan kita cari X sama dengan A inverse B, dengan A inverse itu 1 per determinan A sama dengan A join A. Maka akan kita cari determinan A terlebih dahulu. Next. Untuk determinan A dari matriks A yang telah didefinisikan sebelumnya, itu akan kita cari dengan ekspansi kofaktor, yaitu 4 dikalikan dengan matriks 510, 161, 017, kemudian min 1 dikalikan dengan matriks 110, 061, 017. Karena yang setelahnya itu 0 dan 0, maka tidak akan kita tuliskan kembali di sini. Kemudian determinan A sama dengan 4 dikalikan dengan 5 dikalikan 6117, kemudian min 1 dikalikan dengan 1107, kemudian ditambahkan dengan 0. Kemudian yang setelahnya yaitu min 1, kita kalikan dengan 1 dikalikan 6117, kemudian min 1 dikalikan 0107. Dari proses tersebut akan kita peroleh 4 dikalikan 5 dikalikan pakai rumus AD min BC, yaitu 6 dikali 7, 42, dikurangi 1 min 1, 1. Kemudian min 1 dikalikan dengan 1 min 7, 1 kali 7 min 0 kali 1. Kemudian min 1 dikalikan dengan 1 dikalikan dengan 6 kali 7 min 1 kali 1. Kemudian min 1 dikalikan dengan 0 kali 7 min 0 kali 1. Selanjutnya akan kita peroleh determinan A sama dengan 4 dikalikan 198, yaitu hasil dari 5 dikali 42 min 1 kali 7. Kemudian kita minus 1 dikalikan dengan 41, yaitu hasil dari 1 dikalikan 42 min 1 kali 0. Kemudian dari hasil tersebut kita peroleh determinan A sama dengan 751. Kemudian akan kita cari matriks minor. Kita mulai dari M11, yaitu matriks 510, 161, dan 017. Dari sini kita cari dengan langkah yang sama, yaitu dengan mencari determinan, yaitu 5 dikalikan 6117, kemudian min 1 dikali 1107, itu kita peroleh 5 dikalikan 6 kali 7, yaitu 42, min 1 kali 1, yaitu 41, min 1 dikalikan 7, itu dari 1 kali 7, min 0 kali 1, kita peroleh 205 min 7, yaitu sama dengan 198. Next. Baik, yang selanjutnya yaitu mencari M12 dengan cara yang sama seperti dengan M11. Di sini yang membedakan hanya matriks yang dihitung aja. Jadi seperti yang udah dijelaskan di permasalahan pertama, itu caranya sama. Kalau M12 itu matriksnya berarti 110, 061, 017. Dan di sini akan dicari determinannya dengan langkah-langkah yang sama, yaitu 1 dikali 6117, min 1 dikali 0107, dan di sini diperoleh 1 dikali 6 kali 7, 42, dikurangi 1 kali 1, yaitu 41, dikurangi 1 dikali 0, itu sama dengan 41. Untuk M13 itu juga dengan cara yang sama, namun hanya beda pada matriksnya, yaitu di sini 150, 011, 007 itu sama dengan 1 dikali matriks 1107 min 5 dikali 0107
Dan itu akan menghasilkan 1 dikali 1 kali 7 min 1 kali 0 min 5 kali 0 kali 7 min 1 kali 0. Itu sama dengan 7. Untuk M14 akan dilakukan dengan cara yang sama dan menghasilkan 1. Kemudian lanjut ke M21, itu akan dilakukan dengan cara yang sama seperti sebelumnya, hanya beda pada matriksnya. Itu akan menghasilkan 41, dan untuk M22 itu akan dilakukan dengan cara yang sama juga, itu menghasilkan 164. Next. Untuk yang selanjutnya dari M23, M24, M31 sampai M44 itu juga dilakukan dengan cara yang sama dan akan menghasilkan determinan untuk M23 itu 28, M24 itu 4, M31 itu 7, M32 28, M33 133, M34 19, M41 1, M42 4. Next. M43 itu 19, dan yang terakhir M44 dilakukan dengan cara yang sama juga, itu menghasilkan 110. Setelah itu kita akan bisa membentuk matriks minor dari perhitungan-perhitungan yang telah kita hitung sebelumnya, itu dengan itu adalah hasilnya sebagai berikut: 198, 41, 71, 41, 164, 284, 7, 28, 133, 19, 14, 19, 110. Selanjutnya, untuk memperoleh A join A, maka kita harus memperoleh matriks kofaktornya juga. Itu kita peroleh dengan cara matriks minor tadi dikalikan dengan 1 dan min 1. Dari 198 dikalikan 1, 41 dikalikan min 1, 7 dikalikan 1, 1 dikalikan min 1, 41 dikalikan min 1, 164 dikalikan 1, 28 dikalikan min 1, 4 dikalikan 1, 7 dikalikan 1, 28 dikalikan min 1, 133 dikalikan 1, 19 dikalikan min 1, terus 1 dikalikan min 1, 4 dikalikan 1, 19 dikalikan min 1, dan 110 dikalikan 1. Hasilnya seperti yang ada di bawah. Selanjutnya akan kita peroleh A join A dengan cara mentransposkan matriks kofaktor yang udah kita peroleh, dan diperoleh A join A, yaitu 198 min 41, 7 min 1, min 41, 164 min 28, 4, 7 min 28, 133 min 19, min 1, 4, min 19, 110. Dan selanjutnya akan bisa kita cari inverse-nya, yaitu A inverse sama dengan di rumus yang sebelumnya, 1 per determinan A dikali A join. Kemudian kita bisa langsung memasukkan A inverse tadi ke X sama dengan A inverse B, yaitu dari A inverse yang di halaman sebelumnya itu kan 1 per 751 itu determinan A-nya, kemudian matriks 198 min 41, 7 min 1, dan seterusnya itu adalah A join-nya, dan B-nya kita masukkan dari B yang udah kita definisikan di awal tadi, yaitu 6, 14, 24, 31. Dari sini akan kita hitung pakai perkalian, yaitu baris dikali kolom, dari 1 per 751 dikalikan dengan hasil perkalian dari 198 dikalikan 6, min 41 dikali 14, plus 7 dikali 24, min 1 dikali 31, itu akan menghasilkan 1. X1 sama dengan 1. Kemudian untuk X2 sama dengan 2, itu juga sama, dari 1 per 751 dikalikan dengan hasil perkalian dari matriks min 41 dikalikan 6, plus 164 dikalikan 14, min 28 dikalikan 24, plus 4 dikalikan 31. Itu akan menghasilkan X2 sama dengan 2. Dan untuk X3 sama dengan 3, itu juga sama. Itu dihasilkan dari 1 per 751 itu dikalikan dengan hasil perkalian dari 7 kali 6, min 28 dikali 14, plus 133 kali 24, min 19 kali 31. Itu menghasilkan 3. Dan untuk X4 sama dengan 4 itu diperoleh dari
1/751 dikalikan hasil perkalian dari min 1 dikali 6 plus 4 dikali 14 min 19 kali 24 dan 110 kali 31. Itu akan menghasilkan 4. Dan itu akan menghasilkan matriks satu kolom yaitu 1, 2, 3, 4. Setelah itu akan kita cek dengan perhitungan menggunakan Excel. Pertama caranya sama dengan permasalahan yang pertama, yaitu pertama kita definisikan dulu matriks A. Di situ 4100, 1510, 0161, 0017. Selanjutnya kita juga definisikan variabelnya yaitu X1, X2, X3, X4. Kemudian yang B-nya juga 6, 14, 24, 31. Setelah itu di sini baru bisa kita hitung inverse-nya dengan menggunakan M inverse. Terus buka kurung, kita masukin A27 sampai D30 itu adalah matriks A. Kemudian akan diperoleh hasil seperti yang sudah ditempelkan pada PowerPoint. Kemudian kita hitung X-nya atau solusinya, itu dengan rumus M mult buka kurung A36 sampai D39 itu inverse-nya, kemudian H27 sampai H30 itu dari B-nya. Dan akan diperoleh hasil 1, 2, 3, 4 seperti yang udah ditempelkan di PowerPoint. Dan dari hasil Excel serta perhitungan manual diperoleh jawaban yang sama. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa alokasi dana yang diperlukan dalam menjalankan kegiatan tersebut adalah 1 juta untuk penyuluhan, 2 juta untuk pemeriksaan gratis, 3 juta untuk pengobatan, dan 4 juta untuk evaluasi dan pemaparan. Kurang lebih itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.